Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan, kemurahan-Mu, pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, bersaat teduh di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan memperhatikan kehidupan kami, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai 11 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Kekasih Tuhan, pada suatu saat ada seorang pelukis yang sedang mencari objek lukisannya. Kemudian dia berjumpa dengan seorang pengemis yang sedang mabuk, dirinya dalam keadaan kotor dan lusuh. Kemudian sang pelukis itu mulai melukis wajah daripada pengemis yang mabuk dan lusuh itu. Setelah selesai melukis, kemudian dia memanggil pengemis itu dan mengatakan, yang ada di dalam lukisan ini adalah wajah Anda. Tetapi sang pengemis itu mengatakan, bukan, itu bukan aku. Pandanglah Tuhan dengan baik-baik diriku. Diriku ini kotor, lusuh. Sedangkan yang ada dalam lukisan itu bersih dan cakep. Kemudian sang pelukis itu mengatakan kepada pengemis itu, kamu bisa menjadi seperti yang ada di dalam lukisan ini kalau kamu mau dan kamu bersedia. Kekasih Tuhan, setiap kita bisa diubah untuk menjadi milik Tuhan yang berguna di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan di dalam nats pembacaan kita tadi, Rasul Paulus menyadari akan kebenaran daripada firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus dulunya adalah seorang yang kotor, seorang yang jahat, seorang yang suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus, diubahkan hidupnya, ya, akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar setia dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itulah, kalau kita lihat di dalam nats pembacaan kita tadi, ya, Rasul Paulus senantiasa bersyukur bahwa hidup yang sedang dijalani itu adalah merupakan karunia Allah
yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Walaupun latar belakangnya dia adalah orang yang jahat, orang yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan daripada namanya. Dan disinilah kita melihat bahwa Paulus betul-betul menghargai kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam hidupnya. Terlihat bahwa Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan karunia Allah itu di dalam hidupnya. Dia katakan dia bekerja dengan sekuat tenaga. Kekasih Tuhan, pada saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita menjadi orang-orang percaya. Kita seringkali mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang tidak pintar, orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang yang biasa. Tidak mungkin saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab besar yang diberikan Tuhan kepada saya. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap orang bisa diubah dan bisa dipakai oleh Tuhan asalkan mau dan bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nyatanya Rasul Paulus menjadi rasul yang begitu luar biasa di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ya. Oleh karena itu kalau kita merasa rendah diri, ya, kita merasa tidak mampu, ya, percayalah kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan menolong kita semua untuk menyelesaikan segala tugas yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kekasih Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh lakukan kehidupan sebagaimana yang dapat kami lakukan saat sekarang ini. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin indah di hadapan-Mu, dan kami betul-betul bisa menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau bekerja keras untuk hormat dan kemuliaan daripada nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam saat teduh ini, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.